Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zahra dari kelas Sistem Informasi A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai FP3, yaitu HADR. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai skenario-nya. Jadi, untuk lingkungannya itu dibuat folder log bernama bank2 log, dan dibuat folder backup bernama bank2 backup. Lalu untuk database-nya juga dibuat baru bernama bank2, dan tabelnya juga dibuat baru bernama test dengan satu kolom saja. Nah, untuk alur skenario HADR-nya adalah sebagai berikut. Jadi setelah nanti dilakukan setting dan ditentukan mana VM yang berperan sebagai primary dan standby, maka dilakukan pengecekan status pada kedua VM tersebut. Setelah itu dilakukan connect ke database bank2, dan pada bagian primary itu melakukan transaksi, yaitu create table test, lalu pada bagian standby dilakukan select. Hal tersebut dilakukan karena pada bagian primary itu dia dapat melakukan transaksi. Nah, sedangkan pada bagian standby dia hanya dapat melakukan select. Lalu pada bagian primary dan standby dilakukan pengecekan status, memastikan bahwa mereka telah peer dan connected. Lalu pada bagian standby dilakukan take over. Jadi yang awalnya standby berubah menjadi primary. Setelah itu, setelah dilakukan take over pada bagian primary dan standby itu dilakukan pengecekan status. Nah, pada pengecekan status ini harusnya statusnya telah berubah. Setelah itu pada bagian standby yang sekarang menjadi primary itu dilakukan insert dan juga select. Lalu pada bagian primary dilakukan select. Selanjutnya, untuk tahap menyiapkan lingkungan, di sini yang pertama dilakukan konfigurasi DB2 pada kedua VM untuk mengaktifkan fitur read only pada standby DB2 HADR. Lalu pada bagian primary di sini dibuat database bernama bank2. Lalu di bagian primary juga dibuat dua folder, yaitu yang pertama folder log bernama bank2 log. Nah, saat pembuatan folder log ini dilakukan pengaturan log match 1 juga. Hal tersebut itu dilakukan untuk mengatur log archive pada database bank2. Jadi nantinya lognya akan tersimpan pada folder bank2 log. Setelah dilakukan pembuatan folder bank2 log, maka dilakukan pembuatan folder backup bernama bank2 backup. Nantinya, file hasil backup itu akan disimpan pada folder ini. Setelah dilakukan pembuatan folder, dilakukan backup online dan juga offline. Selanjutnya, pada bagian standby dilakukan pengecekan IP, dan pada bagian primary juga dilakukan pengecekan IP juga, serta dilakukan copy file ke standby. Lalu di bagian standby ini dilakukan pengecekan apakah copy yang dilakukan primary tadi telah berhasil. Nah, karena di sini telah terdapat hasil filenya, maka dapat disimpulkan bahwa copy tersebut berhasil. Lalu pada bagian standby ini dilakukan proses restore dari proses backup terakhir kali yang telah dilakukan di primary. Lalu di bagian primary ini dilakukan melihat parameter HADR. Di sini parameternya masih kosong. Untuk HADR local SVC, HADR localhost sampai dengan HADR remote INST. Nah, karena di pengecekan tadi itu parameternya masih kosong, maka pada bagian ini itu dilakukan konfigurasi HADR dan mengganti parameter yang kosong di bagian primary dan standby-nya. Nanti parameternya itu hanya diubah aja, dibalik. Jadi, semisal di bagian HADR localhost itu yang di primary, itu angka terakhirnya ada 101. Namun, di bagian standby dia diubah. 101 itu menjadi HADR remote host, bukan HADR localhost. Jadi, diubah dibalik begitu saja antara primary dan standby-nya. Setelah parameternya di sini diubah, lalu dilakukan pengecekan parameter yang telah diubah di sini menggunakan db tulis, db directory. Di sini kita dapat melihat database yang telah ada. Selanjutnya tadi kan di database ini untuk alternate server hostname dan juga port number di sini kan masih kosong. Maka pada bagian primary dan standby ini dilakukan penggantian parameter pada database bank2 yang dimana bank2 ini nantinya akan dibuat di skenario-skenario selanjutnya. Lalu pada bagian primary dan standby di sini juga dilakukan terminate untuk menghentikan aktivitas. Setelah itu pada bagian primary dan standby dilakukan db stop dan db start, jadi di restart. Setelah itu pada bagian primary dan standby juga dilakukan pengaturan IP tables dengan membuka gedit dan memasukkan port yang tadi dicek dan digunakan. Jadi di sini port yang ditambahkan ada 55001 dan 55002. Di sini juga. Selanjutnya pada bagian primary dan standby melakukan IP table stop lalu beralih ke db2 INST1 dan start HADR. Nah, untuk start HADR di sini yang pertama itu harus dilakukan di bagian standby. Jadi di sini setelah stop IP tables lalu dilakukan start HADR standby terlebih dahulu. Baru setelah standby ini berhasil maka dilakukan start HADR primary di VM primary. Selanjutnya, jadi kan memang sukses untuk start HADR di bagian standby dan primary, namun terdapat error karena saat dicek, saat kita ingin menampilkan statusnya, di sini tidak bisa ditampilkan status HADR-nya, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Nah, untuk perbaikannya sendiri di sini dilakukan di bagian standby terlebih dahulu. Jadi dilakukan stop dan start ulang bagian HADR-nya. Nah, di sini dia memang belum peer dan masih disconnect karena pada bagian primary-nya dia belum di start. Setelah di standby ini sudah berhasil, maka pada bagian primary dilakukan stop HADR, activate db bank2 dan juga start HADR. Setelah itu, dicek lagi status dari primary dan juga standby. Setelah dilakukan pengecekan, maka dapat dilihat di sini bahwa dia statusnya sudah peer dan juga sudah connect dua-duanya. Sehingga proses perbaikan ini telah berhasil. Lalu lanjut ke skenario yang pertama, yaitu perubahan data, yaitu transaksi di db2 primary teraplikasi ke db slave. Jadi setelah primary dan standby telah diatur, maka dilakukan create tabel pada primary dan select pada standby untuk memastikan perubahan data di database primary dapat terreplikasi di standby. Karena kan primary ini dapat melakukan transaksi, sedangkan standby hanya dapat melakukan select saja.
Di sini untuk yang pertama, pada primary dan standby dilakukan pengecekan status terlebih dahulu, memastikan bahwa ada yang berperan sebagai primary dan standby. Setelah itu, pada bagian primary dan standby dilakukan connect ke database bank 2 yang telah dibuat sebelumnya. Setelah connect, maka pada bagian primary di sini dilakukan pembuatan tabel DB2 create table test dengan isinya hanya satu kolom saja. Setelah itu, pada bagian standby dilakukan select. Nah, di sini proses selectnya berhasil. Pada skenario yang kedua, yaitu mengenai penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses klien. Jadi, takeover itu adalah proses pengalihan peran database standby menjadi primary. Takeover dilakukan pada standby, sehingga standby yang lama berubah menjadi primary, dan primary yang lama berubah menjadi standby. Takeover dilakukan secara normal tanpa memaksa menggunakan by force, sehingga primary lama langsung berubah menjadi standby. Nah, di sini, untuk primary dan standby, dilakukan pengecekan status dan memastikan keduanya pair dan juga connect. Setelah itu, pada bagian standby dilakukan takeover normal tanpa memaksa menggunakan by force. Jadi di sini hanya DB2 takeover HADR on database bank 2. Tidak menggunakan by force di belakangnya karena di sini kita tidak memaksa takeovernya. Karena jika kita menggunakan by force, DB2 yang primary itu harus di stop terlebih dahulu baru dilakukan takeover. Sedangkan di sini kita langsung melakukan takeover tanpa melakukan stop di bagian primary. Plus minus dari normal ini, status dari primary langsung berubah menjadi standby. Nah, di sini setelah dilakukan takeover, maka dilakukan pengecekan status setelah takeover. Dapat dilihat di bagian ini, tadinya di sini kan dia berperan sebagai primary. Namun setelah takeover, dia berubah menjadi standby. Langsung berubah menjadi standby tanpa dilakukan pengaturan terlebih dahulu. Nah, yang di sini awalnya standby berubah menjadi primary. Setelah itu, pada primary dan standby dilakukan connect ke database bank 2. Dan dilakukan insert serta select pada primary. Nah, tadi kan primary-nya sudah diubah di bagian sini. Nah, di sini dilakukan insert dan juga select. Ternyata berhasil, karena dia kan sudah diubah menjadi primary. Lalu di bagian standby ini dilakukan select dan juga berhasil. Maka dapat disimpulkan bahwa proses takeover tersebut berhasil dan datanya tidak hilang. Lalu pada skenario yang ketiga mengenai pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke slave, itu setelah takeover normal tidak perlu pemulihan manual karena DB2 HDR menangani sinkronisasi data secara otomatis dari primary baru ke standby baru, sehingga transaksinya tetap berlanjut tanpa kehilangan data. Lalu di bagian kesimpulan ini, berdasarkan skenario yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa DB2 HDR itu memastikan data di primary otomatis terreplikasi ke standby, serta memungkinkan standby mengambil alih peran primary saat primary tidak bisa diakses melalui takeover normal, dan sinkronisasi transaksi tetap terjaga secara otomatis tanpa kehilangan data. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.